memperbaiki, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan, menambah sarana prasarana sekolah. Bagaimanapun juga anak-anak didik kita harus dikasih fasilitas kegiatan sekolah yang memang bisa menjadikan mereka lebih cepat cerdas, lebih cepat paham. Kalau misalkan katakanlah sarana prasarana sekolah tidak bisa disiapkan dengan maksimal, bagaimana anak-anak bisa mengikuti pendidikan secara baik? Hanya kepada perempuan untuk bisa mempunyai aktualisasi diri. Tapi ingat, ranah domestik selesaiin dulu. Jangan kemudian kita menjadi perempuan yang pengen aktif di luar. Secara kewajiban kita dalam rumah nggak diselesaikan. Selesaikan dulu deh. Kasih perempuan bekal-bekal untuk pemberdayaan. Yang sudah kita coba lakukan adalah mengajak perempuan untuk punya keahlian. Setelah punya keahlian itu dimaksimalkan dalam rangka untuk bisa menghadirkan potensi mendapatkan uang atau bisa menghasilkan kemandirian ekonomi dalam rumah tangganya. Sobat Podcast Radar Banten, ngobrolin politisi perempuan di Kota Cilegon rasanya tidak afdol kalau kita tidak ngobrol bareng Ibu Hajah Nuratul Uyun. Siapakah dia? Dia adalah politisi perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Bagaimana kiprahnya sejak sebelum menjadi anggota DPRD Kota Cilegon sampai sekarang bisa duduk menjadi unsur wakil pimpinan di DPRD Kota Cilegon. Langsung saja bersama saya sudah ada Bu Nuratul Uyun. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu, politisi perempuan di Kota Cilegon tidak banyak. Tapi juga ketika menyebut nama Bu Nuratul Uyun, sudah pasti orang tahu sepak terjang Ibu. Waduh. Orang yang cukup kritis kalau saya amati, karena dari versi media dan masyarakat awam lah ya. Ketika berbicara politisi perempuan pasti menyebut nama Ibu Nuratul Uyun. Sebenarnya berangkat dari apa sih Bu awalnya Ibu sehingga sampai bisa berkiprah memutuskan jadi politisi di Kota Cilegon? Sebenarnya kalau cerita ya ke belakang, saya memang dulu banget ketika mahasiswa seneng sama kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, sama teman-teman di kampus tuh bikin bakso kayak gitu kan. Kampus di mana dulu waktu di kuliah? Universitas Islam Bandung, Unisba. Unisba Bandung. Iya. Saya di situ, kemudian terus lulus dari Unisba, pulang ke Cilegon. Nah, pulang pun sebenarnya diminta pulang sama abah saya. Tapi justru lahir di Kota Cilegon. Lahir warga di Cilegon. asli pribumi Cilegon. Asli Cilegon. Iya. Nah, pulang itu karena mungkin saya anak perempuan ya. Abah pengennya, udah kamu perempuan pulang aja lah gitu. Ngapain saya bilang gitu. Kamu ngajar di sini. Ngajar, saya bilang ngajar di apa? Ternyata saya ngajar di MTS pertama kali itu. Kenapa dulu Bu sempat ketika disuruh pulang, kenapa harus pulang? Mungkin karena di Bandung sudah lingkungan sosial, kemudian di sana lebih hidup atau seperti apa Bu sehingga agak sedikit ini ketika disuruh pulang? Sebenarnya waktu itu saya posisinya lagi magang di salah satu bank swasta. Oh gitu. Iya, jadi zaman saya kuliah saya sempat diminta sama salah satu bank untuk jadi teller di salah satu bank swasta. Wah, udah hebat banget dong berarti ketika jadi magang waktu itu ya. Dan ternyata saya menikmati gitu. Terus kepala cabang itu memanggil saya dipanggil waktu itu, "Neng," katanya. "Lanjut lagi ya." "Oh gitu Pak," saya bilang. "Iya lanjut lagi," gitu kan. Sampai 6 bulan ke depan. "Oke," saya bilang gitu. Saya baru aja bilang oke. Terus kan seneng banget balik ke kosan. Ternyata besoknya abah saya telepon, "Kamu pulang ke Cilegon." Waduh gitu. Gimana udah seneng banget mau nerusin magang di bank, salah satu bank swasta. Ternyata suruh pulang kampung. Ya sempat mikir juga, ngapain sih, kenapa disuruh pulang? Saya kan pengen waktu itu berkarir gitu ya. Tapi ternyata ya sudah, setelah dipertimbangkan saya pulang kampung. Sampai Cilegon diminta ngajar. Dan dilepaskan itu magang ketika itu di sana. Lepas. Padahal berkeinginan hati mah meneruskan untuk berkarir di sana. Banget, pengen banget terusin. Tapi karena diminta pulang, saya akhirnya pamitan ke kepala cabang bank tersebut. Saya bilang saya ditelepon ayah saya diminta pulang gitu. "Oh ya udah nih kalau gitu," gitu. Jadi saya balik ke Cilegon, diminta langsung jadi guru madrasah sanawiyah, guru MTS. Saya ngajar di situ. Nah ternyata mungkin karena ngajar kan dinamis ya, ketemu sama murid-murid, ketemu sama siswa, interaktif di dalamnya. Saya ngerasa juga akhirnya
saya bisa menikmati kegiatan itu gitu. Jadi berapa lama dulu mengajar di Madrasah Sanawiyah? Tahun 2000 saya mulai ngajar. 2000 sampai dengan 2008. Terus ngajar lagi di tempat lain sampai dengan 2010 lah ya, 2010. Terus juga saya sambil ngajar juga di waktu itu di STI Al Heria gitu kan. Dari tahun 2000 sampai dengan 2017 gitu kan. Ya menikmati dunia. Lingkungan itu mungkin yang membentuk ibu sehingga jiwa lebih ke sosial ya. Kegiatan-kegiatan bersosial yang mungkin tumbuh Bu sejak dari mahasiswa yang sudah aktif, kemudian berkiprah di dunia guru yang kemudian sebelum jadi politis kan aktif juga ya ibu, cukup aktif kalau nggak salah sempat menggagas juga kampung lukis juga ya Bu ya. Nah dari perjalanan itu mungkin sebelum jadi politisi yang memang jiwa sosial ibu tumbuh. Ya memang pada dasarnya itu kan interaksi sama sesama masyarakat, ketemu sama orang banyak, mengedukasi, ngasih informasi, sharing, ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ternyata itu saya merasa itu passion saya. Tapi awalnya ketika diminta jadi caleg sempat mikir juga kenapa harus saya gitu kan. Saya sedang menikmati dunia ini, dunia pendidikan, dunia sama masyarakat gitu ya. Ternyata setelah ditimbang-timbang ya politik nggak beda jauh dengan kegiatan itu sebenarnya. Hampir semua itu beririsan dengan kegiatan politik sebenarnya. Setelah itu mendalami tentunya yang melihat bagaimana sisi politik apa sih yang bisa disuarakan dari jalur politik mungkin begitu ya Bu ya. Betul banget. Betul. Apa karena mungkin memenuhi unsur keterwakilan perempuan juga Bu, karena waktu itu kan karena masih sedikit ya politisi perempuan, boleh dihitung jari di Kota Cilegon. Ya, jadi akhirnya waktu saya terpilih jadi dewan, fokusnya adalah gimana caranya saya bisa menjadi wakil masyarakat. Jadi kan gimana caranya kerja dewan itu sesuai dengan tupoksi yang melekat, dengan fungsi yang melekat. Nah ini coba yang saya pahami. Terus dengerin nanya, saya banyak nanya orangnya. Kebetulan ada salah satu anggota DPR RI dulu dari fraksi PKS juga, Bang Zulkifli Mansyah. Bang Zul ya, sekarang gubernur. Iya, jadi waktu jadi caleg juga kan saya tandem sama beliau dulu tuh ya. Saya tanya, Bang gimana sih Bang? Mbak, dirimu kan manggil ke saya ke adik ya. Aku anggap dirimu adik katanya gitu. Dirimu harus begini ya katanya gitu. Dirimu harus pertama itu punya kompetensi yang melekat. Dirimu harus tegas bicara, dirimu harus punya pengetahuan yang besar. Semua pengetahuan harus di blender. Kamu harus cepet katanya gitu. Kamu harus lari supaya kamu bisa menguasai semua permasalahan dengan cepat dan ngasih solusinya. Usulkan ke pemerintah. Nah, setelah itu kamu harus mengatur iramanya. Itu seperti mendapat semangat Bu yang luar biasa dari seorang Bang Zul gitu loh, politisi senior PKS yang memang dulu sangat aktif ya ke Cilegon itu. Saya masih ingat betul dulu. Kegiatan-kegiatan kecil pun kalau Bang Zul sempat itu pasti hadir beliau. Iya. Itu yang beliau sampaikan ke saya. Pokoknya Mbak harus begini ya di awal rapat, ketika rapat bersama eksekutif Mbak harus munculkan siapa identitas Mbak secara jelas gitu ya. Mbak punya latar belakang apa, kuasai itu. Ingat fungsi DPRD itu harus Mbak kuasai. Jadi dewan tuh Mbak harus marah-marah terus, tapi ketika Mbak menguasai 3 hal itu, Mbak bisa menjadi orang yang menjalankan amanah dari masyarakat. Nah, apakah karena latar belakang keguruan tersebut sehingga prioritas pertama itu yang mau diperjuangkan atau ada hal-hal lain itu di luar soal pendidikan? Iya, sebenarnya banyak faktornya. Memang dari kecil pun juga memang pola asuh, pola pendidikan di rumah itu kan memang orang tua selalu mengarahkan seperti itu. Kemudian dalam perjalanan juga ternyata berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu kan, ketemu masyarakat. Mau nggak mau yang ada di benak itu adalah gimana caranya kesempatan yang ada ini, amanah yang ada ini sebesar-besarnya harus diberikan untuk memberikan sumbangsi kebaikan kepada masyarakat. Itu yang selalu jadi filosofi dasarnya gitu. Kalau misalkan mau kita beraktivitas menjalankan amanah di DPRD gitu, selalu kembalinya kepada itu. Soal pendidikan di Cilegon Bu, memandangnya seperti apa sih Bu? Ini kita ngobrolin karena begini Bu, apa namanya kota industri gitu kan, kota $1.000 disebut itu, cuman orang melihat Cilegon itu hanya sebatas jalur protokol ini saja, tapi nyatanya di daerah pinggiran banyak masyarakat yang justru putus sekolah belum mengenyam pendidikan. Ini sebagai bahan saja kita, karena Ibu juga bagian dari pemerintah, bagaimana sih untuk membenahi sistem pendidikan di Kota Cilegon gitu?
Memang yang pertama itu harus memperbaiki, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan, menambah sarana prasarana sekolah. Bagaimanapun juga anak-anak didik kita harus dikasih fasilitas kegiatan sekolah yang memang bisa menjadikan mereka lebih cepat cerdas, lebih cepat paham. Kalau misalkan katakanlah sarana prasarana sekolah tidak bisa disiapkan dengan maksimal, bagaimana anak-anak bisa mengikuti pendidikan secara baik? Bagaimana mereka bisa katakanlah belajar nyaman? Maka tugas pemerintah daerah adalah menyiapkan semua itu. Berarti tidak hanya harus tersentral di pusat perkotaan aja, Bu, sarana pendidikan itu. Semuanya. Karena kalau berbicara 6 kecamatan kan sebenarnya sedikit. 8 kecamatan sedikit ya. Ya. Sebenarnya ini kan jadi PR bersama ya. Maka kalau misalkan diskusi terkait dengan penganggaran, selalu saya sampaikan bahwa tugas pertama pemerintah daerah itu adalah menaikkan indeks pembangunan manusia. Tidak hanya secara angka, tapi secara kualitatif. Betul. Dan secara aktual. Angka-angka itu kemudian tercermin dalam kualitas pendidikan masyarakat kita, kualitas kesehatan masyarakat kita, dan kemampuan daya beli masyarakat. Betul. Ini yang harus kita dorong. Kalau begitu berarti pendidikannya 20% minimal harus dipenuhi 20%. Sudah tercover 20%, Bu? Selalu kita dorong begitu. Kalau belum, kenapa belum 20%? Ayo penuhi di luar gaji. Karena sebenarnya kalau misalkan 20% terpenuhi untuk pendidikan, permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi di bidang pendidikan, kami meyakini itu bisa terselesaikan satu persatu. Karena sebenarnya memang agak bias, Bu, kalau ngobrol penganggaran pendidikan. Karena di situ ada gaji guru, honorer, belum dana bos. Jadi pemerintah selalu mengklaim itu sudah di atas 20%, padahal kalau di rigid termasuk. Iya, itu bagian dari situ. Sebenarnya untuk memenuhi sarana prasarana operasional sekolah saja sebenarnya belum memenuhi unsur 20%. Itu hampir di semua pemerintah kabupaten sepertinya, kabupaten kota sepertinya begitu. Nah, untuk mendorong itu bagaimana tuh, Bu? Kita selalu menyampaikan di penganggaran, ayo tambahkan alokasi anggaran untuk dinas pendidikan ketika misi kita secara bersama-sama adalah ingin memperbaiki kualitas pendidikan. Menyiapkan sarana prasarananya, ditambah semuanya, diperbaiki semuanya agar seluruh siswa-siswi itu yang tersebar dari 8 kecamatan bisa mendapatkan fasilitas sarana belajar dan mengajar yang sama sekalipun di wilayah yang termasuk dalam gitu kan, di Cilegonnya nggak masalah. Kalau pemerataan itu ada, masyarakat juga kan anak-anak terpacu untuk bisa sekolah lebih baik. Mereka pengen berprestasi, mereka pengen punya katakanlah ilmu yang kemudian bisa dikomparasikan dengan yang lain. Lulusan kita bisa dikomparasikan dengan yang lain. Kalau sekiranya sarana prasarana itu menjadi bagian yang kemudian kita prioritaskan. Tidak kalah pentingnya adalah kurikulum pendidikan juga harus betul-betul berbasis kepada kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mendorong muatan lokalnya. Kan kita banyak industri nih. Nah, kita usulkan dong sama Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Cilegon tuh banyak industri, maka tolong kurikulumnya adalah disajikan. Berarti artinya muatan lokalnya itu diserahkan ke dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota. Artinya provinsi, kita usul kepada provinsi, kan kota punya nih. Katakanlah Cilegon tahu banget kondisi yang ada. Disampaikan oleh Kota Cilegon, Dinas Pendidikan Kota Cilegon kepada Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten bahwa kebutuhan real SDM dari Kota Cilegon adalah kompetensinya ini dan ini. Tolong kurikulumnya bisa dijadikan sebagai muatan lokal untuk di Cilegon. Misalkan untuk SMK-nya. Sudah SMA. Dicoba itu, Bu, hearing dengan Dinas Pendidikan menyampaikan itu konsep seperti sudah itu. Kita sampaikan. Segera dibuat seperti ini. Karena kalau nggak seperti itu, kita akan selalu kalah kompetensinya. Sementara industri di Cilegon itu adalah industri padat modal. Betul. Kalau sekiranya tidak kita dorong dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada, kan nggak bisa bersaing orang Cilegon sama orang luar. Dan kuncinya ada di duduk bersama, memberikan solusi bersama terkait dengan kompetensi yang melekat kepada para siswa kita agar bisa diterima oleh industri dan menjadi bagian dari peran pemerintah untuk mengadvokasinya gitu. Karena cukup miris, Bu, ya, setiap ada pembukaan pabrik baru, perusahaan baru, kok dari luar lagi yang diprioritaskan. Padahal bukan tidak peduli mereka itu sebenarnya dengan pribumi lah gitu ya, tenaga kerja pribumi, tapi memang sekali lagi kompetensi kitanya yang masyarakat Cilegon yang mungkin tidak dibutuhkan oleh industri gitu. Bukan tidak ada orang yang betul, Bu, ya, tapi kompetensinya tidak masuk dengan mereka butuhkan. Maka begitu. dari itu kompetensi itu harus didekatkan dengan masyarakat. BLK hadir untuk memberikan ruang kepada masyarakat kita agar mendapatkan kesempatan pelatihan. Tidak sekedar pelatihan, pelatihannya tentu saja kebutuhan industrinya apa. Itu yang dibuat oleh BLK.
kemudian diberikan sertifikat, sehingga kemudian industri kita membutuhkan SDM sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan mereka, SDM kita siap. Nih, Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan pelatihan, kemudian diberikan sertifikatnya, sehingga masyarakat kita pun bisa punya kesempatan yang sama dengan Cilegon punya kan BLK Bu ya? Punya. Life skill, melatih life skill mereka ya? Punya. Dan itu terus kita dorong. Jadi kalau bikin pelatihan tanya sama industri butuhnya apa nih gitu kan, supaya nanti yang dilahirkan itu mereka bisa langsung terekrut oleh industri. Sebenarnya gitu. Dengan MOU dengan industri aja sekian banyak industri melatih mereka yang fresh graduate itu kan cakep. Bisa ya Bu? Bisa Bang. Iya. Bisa. Dari CSR mereka nggak seberapa digelontorkan untuk pelatihan, cukup saya kira, tidak ada lagi pengangguran di Kota Cilegon ya Bu. Sepakat. Karena kalau bicara pengangguran yang ada kita sedihnya luar biasa. 12,96%. Terbesar pertama loh Bu di Provinsi Banten itu disumbang dari Kota Cilegon. Iya. Kita memang jadi urutan nomor 2 ya. Nomor 2. Setelah Kabupaten Tangerang. Iya. Jadi sebenarnya kalau melihat karakter kita sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, harusnya pengangguran itu sudah bisa kita urai satu persatu. Karena memang banyak sektor yang bisa kita optimalkan. Berarti tidak bisa juga ya Bu ya. Pemerintah kan mengklaimnya selalu menyalahkan karena banyak pendatang yang datang ke kita sehingga setiap tahun kenapa angka pengangguran kita naik katanya karena banyak yang kemudian menetap di sini begitu. Artinya kan dibuka saja lapangan kerjanya seluas-luasnya, kemudian pelatihan-pelatihan itu diperbanyak seperti itu. Memang yang nggak kalah penting itu sebenarnya adalah sinergitas antara industri dengan Disnaker. Jadi Disnaker tuh tahu banget kapan waktunya rekrutmen di seluruh industri yang ada di Kota Cilegon. Kalau MOU itu sudah dibangun oleh seluruh industri yang ada dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, itu bisa memberikan informasi yang luas kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon kan. Oh ternyata PTA sedang rekrutmen, kualifikasi yang dibutuhkan adalah ini dan ini. Sehingga kemudian ini menjadi bahan bagi Disnaker untuk menyampaikan atau untuk membuat program pelatihannya yang mengarah kepada kompetensi kebutuhan dari industri itu. Kan ada harus ada forum HRD yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk bisa kemudian diskusi dan sharing kira-kira sebenarnya kompetensi apa aja sih yang dibutuhin oleh perusahaan tersebut, sehingga kemudian Disnaker bisa membuat list. Oh ini kebutuhan nih 1, 2, 3, 4, 5. Industri A ini butuhnya, industri B ini butuhnya, dan seterusnya. Setelah itu nanti kan Disnaker bisa kemudian membuat program kegiatannya, melaksanakan pelatihan itu berdasarkan kebutuhan dari kompetensi dari masyarakat bagi industri yang ada di Kota Cilegon. Terus kalau misalkan rekrutmen itu selalu diinfokan, selalu bersinergi, dan kemudian Disnaker menyiapkan SDM-nya, itu kan betul-betul terjalin sebuah sinergi yang luar biasa antara pemerintah dengan industri. Ditambah lagi misalkan yang tidak kalah pentingnya, semua kegiatan yang berbasis kepada kebutuhan tenaga kerja dari industri kepada pemerintah daerah Kota Cilegon dalam hal ini Disnaker itu disampaikan. Kalau seluruh kegiatan overhaul dari industri yang ada disampaikan secara penjadwalan yang sistematis, berapa banyak serapan tenaga kerja yang bisa menuntaskan program pengangguran di Kota Cilegon. Tapi Bu, di samping itu ini kan lagi-lagi berbicara peran industri. Di sejak pandemi mungkin kemunculan UKM dan ekonomi kreatif itu kan terus bermunculan Bu. Kita kalau korelasikan dengan industri bisa saja gitu kan, UKM dan ekonomi kreatif ini disupport oleh industri. Nah, perlu nggak sih di Kota Cilegon sendiri, karena kan di luar perekrutan tadi memang bagus. Kalau industri kreatifnya, UMKM-nya dihidupkan, bukan tidak mungkin saling sinergi industri, artinya mengurangi angka pengangguran juga gitu. Ini sebenarnya sektor yang lebih besar kontribusi dalam mengentaskan pengangguran, karena sektor non formalnya digarap, betul. Ya kan? Kalau misalkan dari hulu sampai hilir, masyarakat kita dilibatkan untuk sebagai bagian yang terlibat dalam proses kegiatan yang ada di industri tersebut, baik dari hal-hal katakanlah penyediaan tenaga outsourcing, untuk yang kebersihan, untuk catering dan lain sebagainya. Kalau semua itu bisa kita urai satu persatu, maka angka pengangguran juga bisa terselesaikan secara bertahap. Jadi harus kita bagi dua sebenarnya.
pemerintah daerah itu menyelesaikannya lewat satu cara formal melalui rekrutmen yang diselenggarakan oleh seluruh industri yang ada di Kota Cilegon. Yang kedua adalah non formal. Non formal ini adalah melibatkan tadi UKM, IKM dalam seluruh sentra kegiatan, bersinergi dengan industri sehingga kemudian mereka bisa terlibat dalam seluruh proses kegiatan ekonomi di Kota Cilegon. Pembinaannya ada nggak sih Bu oleh dinas terkait di Kota Cilegon? Dinas Koperasi dan UMKM. Ada dan berjalan itu. Nah ini yang harus terus kita dorong nih, karena bagaimanapun juga kan industri itu harus tersentral ya. Satu saja pintunya gitu kan. Kalau memang mau melalui CCSR, Cilegon Corporate Social Responsibility, maka jalurnya lewat itu silahkan. Tapi kemudian CCSR juga bersinergi dengan Dinas Koperasi agar dalam pengimplementasian bantuan yang dihadirkan untuk masyarakat itu betul-betul bisa mengarah kepada seluruh pelaku ekonomi. Iya. Seperti itu cukup kan? Banyak juga ya konsep yang ditawarkan Ibu sebenarnya menjadi politisi perempuan di Kota Cilegon ini. Ya karena kan ngelihat permasalahan Cilegon itu sangat kompleks ya, dan ini harus diurai satu persatu. Kalau nggak diurai repot. Tapi kalau diurai satu persatu dan konsisten dijalankan, saya sangat optimis pengangguran bisa dengan signifikan kita tekan. Asal konsisten tadi. Pendidikan sudah Ibu konsepnya dikeluarkan, pengangguran juga sudah. Kalau terkait urusan perempuan Bu, apa yang Ibu perjuangkan melalui gedung Dewan ini Bu? Yang pertama adalah mengajak kepada perempuan untuk bisa mempunyai aktualisasi diri. Tapi ingat, ranah domestik selesaiin dulu. Jangan kemudian kita menjadi perempuan yang pengen aktif di luar. Secara kewajiban kita dalam rumah nggak diselesaikan. Selesaikan dulu deh. Kasih perempuan bekal-bekal untuk pemberdayaan. Yang sudah kita coba lakukan adalah mengajak perempuan untuk punya keahlian. Setelah punya keahlian itu dimaksimalkan dalam rangka untuk bisa menghadirkan potensi mendapatkan uang atau bisa menghasilkan kemandirian ekonomi dalam rumah tangganya. Dia bisa berkontribusi kepada suaminya, membantu untuk bisa punya penghasilan tanpa meninggalkan fitrah kodratinya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Jadi kalau misalkan bikin kegiatan di dalam rumah, misalkan dia punya keahlian, ya sudah bikinnya apa? Kerajinannya dibuat, setelah itu dijual, dipasarkan dengan lingkungan sekitar, mereka bisa mendapatkan juga potensi untuk berarti berkarir dari rumah dong Bu. Katanya lagi ngetren ya Bu ya. Itu yang pertama yang kita dorong. Apalagi e-commerce sudah banyak sekarang. Kurang apa? Pemasaran melalui online sudah cukup masif begitu ya Bu ya. Bisa nggak di Kota Cilegon Bu, mampu nggak maksudnya peran wanita-wanita tidak hanya di perkotaan ya, tapi di wilayah pinggiran Cilegon lainnya gitu? Bisa banget. Bisa. Banyak juga kok para perempuan yang punya kesempatan untuk bisa menghadirkan itu ya. Dia punya keahlian, terus keahliannya diasah, kemudian bisa memproduksi barang, barangnya dijual secara online, banyak customer yang membeli, dia punya penghasilan, membantu ekonomi keluarganya. Kemampuan seperti ini ditularkan kepada perempuan-perempuan yang lain. Tapi ingat, selesai ranah domestik nggak boleh. Nggak boleh kita pengen sibuk banget tapi rumahnya nggak keurus, nggak bisa. Selesaikan dulu itu. Ketika sudah, itu adalah awal para perempuan mengelola manajerial tentang dirinya dan keluarganya. Baru kemudian lanjut kepada tahapan berikutnya. Kita dorong gitu. Kalau memang mereka punya kompetensi, kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dikembangkan? Asalkan tadi tetap fitrah kodratinya nggak boleh. Itu yang selalu Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di Kota Cilegon. Iya, kalau mereka kita kumpulkan, kita ajak, ayo Ibu punya apa? Bunda saya bisanya ngerajut dari rumah. Nggak usah keluar. Karena suami misalkan belum ngizinin, di rumah. Terus Bunda kalau pengen ngejual online, tawarin sama tetangga, tawarin sama teman. Jadikan teman kita sebagai jaringan untuk memasarkan produk kita. Jalan. Bun paling sehari satu dapatnya yang kecil-kecil, nggak apa-apa. Lama-lama juga bisa banyak. Bun saya pengen bisanya jualan bikin kue dari rumah, bikinlah gitu kan. Kita tawarkan kepada teman tetangga untuk bisa memesan produk-produk itu, sehingga mereka akhirnya percaya diri. Oh ternyata saya bisa punya uang dari rumah gitu kan, tanpa harus keluar dari. Kalau tidak salah di Cilegon ada sentral UKM yang cukup terkenal Bu ya, di daerah Palas itu ya, dan itu cukup banyak juga menghasilkan pelaku-pelaku UKM yang cukup kreatif ya Bu produknya. Itu sentra industri rumah ya, industri rumahan yang digagas oleh Dinas Koperasi waktu itu sama Dinas DP3AKB. Jadi sebenarnya cara-cara seperti itu upaya kita untuk bisa menghadirkan para perempuan, punya kegiatan yang positif, kemudian selain itu juga punya kompetensi, punya kemampuan, dan bisa beraktivitas dan beraktualisasi seperti halnya
yang lainnya gitu. Tapi jangan sampai kebablasan. Apalagi program pusat tuh cukup banyak Bu untuk UMKM itu. Belum dari Kementerian Sosial ya, mulai Warung, kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sedang jor-joran gitu kan melakukan pembinaan UKM di Cilegon. Tidak punya konsep Bu, gagasan misalkan membuat satu deklarasi Cilegon misalkan wisata UMKM misalkan, kan bukan tidak mungkin dilirik oleh Mas Menteri misalkan Pak Sandiaga Uno gitu. Ada pemikiran ke arah sana, coba karena kemarin kan pandemi ya, kita ini karena pandemi yang luar biasa, akhirnya kan semua tertahan ya, belum bisa muncul secara maksimal. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat lagi, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran yang terus kita sinergikan, bareng juga sama dinas terkait, agar pemikiran kita juga bisa terus berlanjut dan bisa mengajak semua masyarakat dalam skala yang semakin besar, dan kita bisa membawa APBN turun kepada Kota Cilegon dan bisa memberikan kesempatan pemberdayaan yang lebih maksimal lagi untuk masyarakat Kota Cilegon, khususnya perempuan. Iya. Bu, kalau tadi kan ngomongin perempuan dari sisi mereka bagaimana bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau mereka mungkin tidak sedikit di luaran sana yang memang sudah selesai urusan rumahnya, domestiknya sudah selesai. Terinspirasi dari Bu Yun misalkan, bagaimana sih pengen jadi politisi gitu kan perempuan. Gimana Bu sukses story Ibu, mungkin cerita bisa sukses di rumah dan menjadi seorang politisi juga gitu loh. Sering banget saya dapat pertanyaan seperti itu. Tadi saya ketemu anak milenial, anak muda. Bu, katanya aku pengen jadi anggota dewan, gimana caranya? Yang pertama saya bilang harus perempuan-perempuan itu harus mempunyai potensi diri. Jadi kalau misalkan kita mau jadi anggota dewan, maka kita harus berani bicara, berani berpendapat, dan punya dasar argumen yang jelas. Artinya kita mau membaca apa sih aturannya, apa sih kemudian mekanisme yang mengatur di dalamnya, kita harus berani. Sebagai calon legislatif, calon yang diusung oleh partai, ataupun kalau kita ingin berkecimpung dalam dunia politik, maka kita harus memahami terkait dengan undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Pahami itu. Setelah itu, bangun jaringan seluas mungkin dan sampaikan kalau pengen jadi caleg, tapi ingat jangan baper. Kadang-kadang emak-emak kan semua tuh disimpulkannya lewat aduh gimana ya, nggak bisa, karena dunianya itu banyak, sebagian besar laki-laki. Cilegon saja dari 40 itu perempuannya hanya 10%, 4 orang dari 40. Dan satu lagi Bu, jangan salah pilih partai. Kalau salah pilih partai kan nggak bisa juga jadi anggota dewan. Betul kan Bu ya? Kunci utamanya itu sebenarnya. Banget. Jadi jangan lupa dari PKS saja. Nah, gimana kemudian bisa sukses? Artinya perempuan-perempuan yang ingin juga setelah dimotivasi oleh Ibu yang memang kuat ingin menjadi seorang anggota dewan. Ya tadi dia harus banyak turun ke masyarakat, membangun jaringan, kemudian juga bekerja untuk masyarakat. Jangan nanti nyarinya nunggu pas lagi jadi calon, kelamaan. Dari sekarang apa yang Ibu bisa dulu gitu dikerjakan? Bu, nggak cuma ketika diniatkan jadi caleg, tapi kan membangunnya cukup lama ya? Iya, sudah berinteraksi dengan masyarakat terlebih dahulu, punya kegiatan sama ibu-ibu gitu kan, sama warga gitu. Berjalan seperti biasanya. Nah, di tengah jalan ditawarin caleg ya, kenapa saya kan gitu. Tapi justru tahunya sukses ya. Bu, ada sedikit tips nggak sih buat mereka nih yang mau terutama perempuan-perempuan di Kota Cilegon yang memang pemilu sebentar lagi ya, 2024 itu sudah mulai, tahun depan tuh sudah mulai memanaskan nih, partai-partai sudah mungkin mencari selain kader-kader dari internal mereka ya kan, nyari juga aktivis-aktivis perempuan. Di Cilegon ada kaukus perempuan nggak sih Bu? Politik perempuan ada ya? Ada. Bagaimana untuk menjadi seorang wanita yang sukses di rumah dan di keluarga juga? Yang pasti yang pertama harus ya dalam hati ya, menanamkan dalam dirinya itu bahwa memang kita itu bukan untuk kita dan keluarga saja, tapi kita itu juga menjadi bagian dari milik masyarakat. Sehingga kalau itu sudah ada dalam hati kita, apapun kegiatan yang kita lakukan itu bukan mengarah kepada kegiatan yang menyenangkan diri sendiri, tapi bagaimana kita selalu bisa bersama dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang melekat di mereka. Karena itu juga menjadi bagian dari aktualisasi kita. Sekalipun bukan kegiatan diri kita sendiri gitu, tapi kan kita membersamai masyarakat. Itu harus menjadi betul-betul ditanamkan dalam cara berpikir kita gitu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam kegiatan politik itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pembelaan, pengambilan keputusan, yang semuanya bermuara kepada bagaimana kita memberikan keberpihakan kepada masyarakat. Itu yang harus kita juga
lakukan, dorong. Kalau kita belum jadi anggota dewan, ngeling ke dewan. Kalau kita belum jadi pejabat publik, ngeling ke pejabat publik. Punya akses ke sana, optimalkan secara baik sehingga kemudian itu menjadi ruang pergerakan kita, ruang perjuangan kita agar kita memang betul-betul bisa hadir di tengah masyarakat. Karena kita kan belum jadi pejabat publik. Maka para wanita yang ingin menjadi aktivis politik dan berkiprah sebagai calon legislator, buka ruang-ruang seperti itu. Berkomunikasi, diskusi, dan buka jaringan dengan orang-orang yang memang sudah berkesempatan ada di jabatan publik gitu. Sehingga kemudian kegiatan di masyarakat kita bisa hadir bersama dengan orang-orang yang sudah ada di jabatan publik tersebut. Kalau kesempatan sebenarnya sama Bu ya sekarang Bu, di era sekarang ini. Sama kesetaraan gender tadi ya. Sama banget. Yang penting kan tadi kita mau mengasah diri kita. Mau nggak kita sih sebenarnya melakukan percepatan diri? Kan di DPRD ini sebenarnya tugasnya itu cuma 3. Budgeting, legislasi, dan controlling. Nah, kita mau nggak sih menjalankan 3 ini? Kan harus lari cepat untuk bisa melakukan semuanya itu berbasis kepada fungsi yang melekat kepada kita. Kalau kita bisa menjalankan tugas kita, fungsi kita secara baik, itu dengan sendirinya tuh itu akan mengalir dalam kegiatan-kegiatan kita dan orang akan melihat bahwa memang kita menjalankan fungsi DPRD. Tanpa harus kita bilang, saya ngejalanin fungsi DPRD. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Fokus saja dengan 3 hal itu. Budgeting, legislasi, dengan controlling. Dengan 3 fungsi yang kita jalankan, orang atau sebenarnya rel-relnya itu sudah ada Bu ya, jalur-jalurnya. Ada banget. Controlling ya program-program pemerintah, OPD yang selalu diawasi. Betul. Karena salah satu yang bisa memberikan kita itu maksimal turun di masyarakat adalah budgeting yang terus-menerus kita minta hadirkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus dorongan pertamanya. Bagaimana kita bisa membelanya? Mana yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat, itu yang terus kita perjuangkan. Karena kalau ternyata seorang politisi kosong itu dalam artian tidak ada yang bisa diperjuangkan, tidak tahu pengetahuannya, sama saja bohong Bu ya. Apa yang harus diperjuangkan gitu untuk masyarakat, begitu Bu ya? Ya berarti kan dia harus turun ke masyarakat, kemudian dia menjemput. Betul. Tahu aspirasinya apa? Aspirasinya apa? Sampaikan aspirasi itu agar melekat kepada kegiatan, program kegiatan yang ada di OPD atau dinas. Sehingga itu adalah nanti bagian dari eksekutif yang menjalankan, tapi kita yang memperjuangkan, kita yang turun di lapangan. Butuhnya ini Bu. Oh ya, kita sampaikan bahwa ini usulan masyarakat terkait dengan untuk meminimalkan banjir. Usulan masyarakat terkait dengan katakanlah di lokasinya belum ada sarana prasarana fasilitas umum, atau katakanlah untuk merapikan infrastruktur yang ada. Nah itu bisa kita sampaikan kalau kita turun kepada masyarakat gitu. Luar biasa Bu. Satu lagi Bu pertanyaan di penghujung ini. Pada akhirnya kalau nanti dihadapkan pada situasi memilih antara menjadi seorang politisi perempuan atau menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, akan memilih mana Bu? Kalau boleh memilih, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Kenapa Bu? Itu adalah satu posisi yang tidak bisa kita ulang kembali memorinya. Anak-anak akan terus berkembang dan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Kalau kita menjadi ibu rumah tangga, waktu kita full bersama dengan anak-anak. Tetapi kemudian ketika takdir menjadikan kita harus berbagi peran domestik dan publik, maka semangat kita adalah menghadirkan kebersamaan itu bersama anak-anak dan keluarga kita. Kita sampaikan, kita ini tugasnya, Bunda ini tugasnya begini. Anak-anak harus bantu Bunda. Ayah tugas Bunda kayak gini, gimana dukungannya? Ya udah jalan. Mana yang Bunda bisa kerjakan. Mana yang perlu disupport sama kita support. Mana yang anak-anak harus turun juga dilibatkan. Kalau saya misalkan diminta narasumber kemanapun, biasanya anak saya nomor 1. Mas bikinin dong PowerPoint Bunda. Yang mana ndak? Panduannya, saya bikinin. Panduannya 1, Bunda bicara tentang 1, 2, 3, 4, 5. Bikin sekitar 15 slide, endingnya begini. Oke siap. Nanti dia bilang kapan dipakai? Besok malam udah siap ya, jam 8. Soalnya besok pagi Bunda jadi narasumber. Oke, dikirim tuh. Cek Bunda, udah sesuai belum? Saya baca. Mas, revisi dikit dong yang ini. Oh ya udah. Nanti selesai. Oke. Saya mencoba memberikan sebuah pembagian keterlibatan ya Bu ya, peran dari anggota keluarga yang lainnya. Karena kalau tidak begitu saya akan merasa tergopoh-gopoh sendiri. Sehingga dengan segala aktivitas yang melekat pada diri saya harus melibatkan anak-anak saya sebagai bagian yang ikut mensupport aktivitas ibunya dalam rangka untuk terus bisa bersama dengan masyarakat.
Berarti sekarang hanya menjalankan takdir sebagai seorang politisi perempuan, kurang lebih begitu. Yang memang kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan takdir lain sebagai politisi perempuan. Ya, begitulah. Luar biasa jawabannya. Sebenarnya tidak ada pilihan sih, harus menjalankan dua-duanya. Baik sobat podcast Radar Banten, itu tadi kebersamaan. Sebenarnya saya ingin lebih banyak ngobrol dengan Bu Nur Rotholo ini, banyak inspirasi dan motivasi yang ingin terus digali, tapi kebersamaan kita dibatasi oleh waktu. Lain kali semoga kita bisa berjumpa lagi dalam tayangan yang sama di Radar Banten Podcast. Jangan lupa sobat podcast Radar Banten yang ingin menyaksikan tayangan kita bisa lihat di akun YouTube kita di Radar Banten Official atau bisa didengar di aplikasi Spotify. Saya Aditya Ramadan mohon pamit bersama Ibu Hajah Nur Rotholo Uyun, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.